Tahukah kamu bahwa ribuan ikan di laut ditangkap dan ratusan ton sayuran dipanen setiap hari untuk dikonsumsi? Bagaimana jika sumber daya alami tersebut digunakan terus-menerus? Bagaimana agar sumber daya tersebut tidak punah? Nah, tumbuhan dan hewan tersebut dapat terus lestari karena kemampuannya berkembang biak. Apa saja jenis perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan? Penasaran bukan? Marilah kita pelajari bersama dengan penuh semangat. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau secara aseksual. Yang kedua, perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Perkembangbiakan secara aseksual tidak melibatkan peleburan sel telur dan sel sperma, melainkan dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan tersebut. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual melibatkan peleburan sel telur dan sel sperma yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup, berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Pada tumbuhan, berkembang biak secara vegetatif karena memiliki sel meristem, yaitu sel yang dapat berkembang menjadi suatu organ. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan secara vegetatif memiliki sifat dan karakter yang sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif dapat dibagi menjadi perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami adalah yang pertama, rizoma. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua, stolon. Contohnya stroberi, pegagan, eceng gondok, dan rumput teki. Yang ketiga, umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang contohnya ubi jalar dan kentang. Dan yang terakhir yaitu tunas adventif. Tunas adventif ada dua. Yang pertama, tunas adventif daun, contohnya cocor bebek. Tunas adventif akar, contohnya cemara. Jenis perkembangan vegetatif buatan adalah yang pertama, cangkok. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, jeruk, durian, dan lain-lain. Yang kedua, merunduk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Misalnya, apel, sirih, stroberi. Yang ketiga, stek. Stek ini dilakukan dengan memotong suatu bagian tanaman, misalnya batang, lalu menanam batang tersebut pada media tanah. Contohnya, jenis bunga berkayu seperti mawar, melati, tanaman sukun, singkong. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham mengenai perkembangbiakan secara vegetatif pada tanaman? Pada pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.